Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afaf dengan NIM 2306051101109. Di sini saya akan mempresentasikan strategi manajemen proyek pada lingkungan ketidakpastian tinggi dengan studi kasus pengembangan Smart Waste Management System. Sebelumnya, proyek ini berfokus pada bagaimana pendekatan manajemen proyek digunakan untuk mengelola proyek teknologi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi. Eh, Selanjutnya, latar belakang dari studi kasus ini adalah yang pertama, permasalahan sampah merupakan salah satu isu lingkungan yang cukup serius di banyak kota. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, volume sampah juga terus meningkat setiap tahunnya. Namun, sistem pengelolaan sampah yang ada masih banyak dilakukan secara manual. Eh, Hal ini sering menyebabkan beberapa masalah, seperti keterlambatan pengangkutan sampah, kurangnya koordinasi antara masyarakat, petugas, dan pemerintah, sehingga diperlukan sistem digital yang terintegrasi. Kemudian tujuan dari proyek ini adalah pertama, meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah melalui penggunaan sistem digital. Yang kedua, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melaporkan permasalahan sampah secara langsung melalui aplikasi. Yang ketiga, membantu petugas memonitor lokasi sampah dan mengatur jadwal pengangkutan secara lebih efektif. Dan yang terakhir, memberikan data bagi pemerintah untuk pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada suatu daerah. Selanjutnya, konsep proyek Smart Waste Management System ini adalah yang pertama, proyek ini menggunakan aplikasi berbasis mobile sehingga lebih modern dan efisien. Yang kedua, sistem ini berbasis sistem pelaporan sampah berbasis lokasi, sehingga masyarakat bisa melaporkan lokasi sampah secara langsung menggunakan fitur lokasi atau geolocation. Selain itu, sistem ini juga menyediakan dashboard monitoring bagi pemerintah daerah untuk melihat data laporan sampah, aktivitas petugas kebersihan, serta statistik pengelolaan sampah. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses koordinasi antara masyarakat dan pemerintah dapat berjalan secara lebih cepat dan transparan. Selanjutnya, analisis penggunaan sistem. Pengguna sistem ini meliputi yang pertama, masyarakat sendiri. Mereka menggunakan aplikasi ini untuk melaporkan keadaan sampah dan melihat informasi jadwal pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan. Yang kedua, petugas kebersihan digunakan untuk memonitoring eh, lokasi dari laporan masyarakat sehingga dapat mengatur aktivitas pengangkutan sampah di lapangan. Yang ketiga, pemerintah daerah digunakan untuk memantau kondisi pengelolaan sampah serta evaluasi kinerja layanan kebersihan. Selanjutnya, tingkat ketidakpastian proyek. Dalam proyek pengembangan sistem digital seperti ini, tingkat ketidakpastian proyek cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, perubahan kebutuhan pengguna. Yang kedua, perubahan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, perkembangan teknologi yang sangat cepat, serta perbedaan kondisi wilayah. Oleh karena itu, pendekatan manajemen proyek yang digunakan harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Selanjutnya, pendekatan manajemen proyek. Untuk menghadapi kondisi proyek yang memiliki ketidakpastian cukup tinggi, pendekatan yang digunakan adalah hybrid approach, eh, yang mana pendekatan ini merupakan kombinasi metode prediktif dan agile yang pendekatan prediktif ini digunakan untuk aspek yang membutuhkan perencanaan yang jelas seperti jadwal proyek, anggaran, dan struktur organisasi proyek. Sementara Agile sendiri digunakan untuk proses pengembangan sistem agar tim dapat melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan pengguna secara fleksibel melalui sistem iteratif. Selanjutnya, siklus hidup proyek.
Eh, siklus hidup proyek ini atau life cycle proyek ini ada 5 tahapan. Yang pertama itu adalah inisiasi, yaitu tahap identifikasi masalah dan penyusunan proposal proyek. Yang kedua, tahap perencanaan, di mana tim proyek menyusun rencana kerja, jadwal proyek, serta pembagian tugas dalam tim. Yang ketiga, pengembangan iteratif, yaitu proses pengembangan sistem secara bertahap dengan melakukan evaluasi pada setiap tahap. Yang keempat, tahap implementasi, yaitu penerapan sistem kepada pengguna. Dan yang kelima, terakhir yaitu tahap penutupan dan evaluasi, di mana dilakukan evaluasi terhadap hasil proyek yang sudah dikerjakan. Selanjutnya, risiko dari proyek. Setiap proyek pasti memiliki risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek tersebut. Eh, di antaranya yaitu perubahan kebutuhan pengguna, keterbatasan sumber daya, resistensi organisasi terhadap perubahan, serta potensi kendala teknis seperti kesalahan sistem atau gangguan jaringan juga dapat mempengaruhi kinerja sistem ini. Selanjutnya, strategi mitigasi risiko proyek. Untuk mengurangi dampak dari risiko tersebut, tim perlu menerapkan beberapa strategi mitigasi. Yang pertama adalah melakukan komunikasi rutin dengan stakeholder agar setiap perubahan dapat segera diketahui. Yang kedua, melakukan pengembangan sistem secara bertahap sehingga fitur dapat diuji sebelum diterapkan secara luas. Yang ketiga, memberikan pelatihan kepada pengguna sistem agar mereka dapat menggunakan aplikasi dengan baik. Yang keempat, pengujian sistem secara berkala untuk memastikan sistem berjalan dengan stabil. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan proyek tidak hanya bergantung pada teknologi eh, yang digunakan, tetapi juga pada pendekatan manajemen proyek yang tepat. Pendekatan hibrid memberikan keseimbangan antara perencanaan yang terstruktur dan fleksibilitas dalam pengembangan sistem. Dan dengan pendekatan ini, proyek dapat lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pengguna serta dinamika di lingkungan proyek. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.